Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Bayangkan seorang pria dengan hati yang tulus, bersimpuh di atas aspal yang panas. Dengan tangan gemetar, ia menggenggam sebuah cincin perak murah, sebagai bukti cinta sucinya. Namun, niat mulianya itu justru dihujani oleh tawa cemoohan yang menyakitkan. Di hadapan satu batalion penuh, di depan wanita yang paling ia cintai, ia direndahkan hingga harga dirinya hancur tak bersisa. Namun, di balik penghinaan yang paling kejam itu, tersimpan sebuah sumpah yang akan mengubah segalanya. Apa yang terjadi selanjutnya saat takdir mempertemukan mereka kembali? 5 tahun kemudian? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini. Sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Matahari di atas kota Cirebon terasa seperti bola api raksasa yang menggantung tepat di atas kepala. Panasnya tanpa ampun memanggang aspal hitam di lapangan markas Komando Polres Cirebon Kota, membuatnya berkilauan laksana cermin gelap yang memantulkan derita. Bagi Bima, panas itu terasa 100 kali lebih menyiksa. Setiap langkahnya di atas aspal yang lengket itu terasa berat. Seolah bumi pertiwi yang ia pijak pun ikut menolaknya. Keringat membanjiri pelipisnya, membawa serta butiran debu semen dari proyek tempatnya bekerja, menciptakan alur-alur kotor di wajahnya yang legam terbakar surya. Kemeja flanelnya yang sudah pudar warnanya, basah kuyup di bagian punggung dan dada, menempel lekat di kulit, menebarkan aroma khas pekerja bangunan, campuran antara semen, pasir, dan keringat yang mengering. Di hadapannya, pemandangan itu begitu kontras, begitu menusuk mata. Satu batalion polisi berdiri tegap dengan seragam coklat kebanggaan mereka. Sepatu mereka berkilat memantulkan cahaya, gesper ikat pinggang mereka berkilau, dan setiap gerakan mereka serempak dan penuh disiplin. Mereka adalah representasi dari keteraturan, kekuatan, dan martabat. Sementara Bima, hanyalah noktah kusam di tengah kanvas yang begitu megah dan bersih. Ia menelan ludah, kerongkongannya terasa sekering tanah di musim kemarau. Tangannya yang kapalan, dengan kulit yang menebal dan retak-retak di beberapa bagian, gemetar hebat saat merogoh saku celana kerjanya. Jari jemarinya yang kasar menyentuh permukaan kotak bludru kecil berwarna biru yang sudah agak pudar. Di dalamnya, ada harapan. Di dalamnya, ada sebuah janji. Matanya menyapu barisan itu dengan liar, mencari satu-satunya wajah yang ia kenal, satu-satunya alasan keberaniannya yang nyaris gila hari ini. Dan ia menemukannya. Di sana, sedikit di depan barisan, berdiri seorang polisi wanita yang posturnya begitu sempurna. Brigadir Polisi Dua Ratna. Rambutnya yang hitam legam disanggul rapi di bawah topinya. Wajahnya yang putih bersih terlihat tegas namun tetap memancarkan kecantikan yang dingin. Dulu, wajah itu selalu hangat dengan tawa saat mereka bermain di pematang sawah di kampung halaman mereka di daerah Mundu. Kini, wajah itu adalah wajah seorang penegak hukum, asing dan tak terjangkau. Bima merasa perutnya mulas, antara rindu, takut, dan harapan yang membuncah jadi satu. Dengan sisa-sisa keberanian yang ia kumpulkan sepanjang perjalanan, ia melangkah maju, menembus batas tak terlihat antara dunia sipil dan dunia mereka. Beberapa polisi yang melihatnya mulai berbisik-bisik. Tatapan mereka tajam, penuh selidik, dari ujung sepatu botnya yang berdebu hingga rambutnya yang acak-acakan. Ratna. Panggil Bima. Suaranya nyaris tidak keluar, serak dan bergetar, hampir ditelan oleh luasnya lapangan itu. Ratna, yang sedang menyimak arahan dari seorang perwira senior, membeku seketika. Ia mengenali suara itu. Suara dari masa lalu yang sudah berusaha keras ia kubur. Perlahan, dengan gerak kaku, ia menoleh. Matanya membelalak saat melihat sosok Bima. Bukan kehangatan yang muncul, melainkan kilat keterkejutan yang cepat berganti menjadi api amarah dan rasa malu yang luar biasa. Wajahnya memerah padam. Mau apa kamu di sini? Desis Ratna tajam saat ia menghampiri Bima dengan langkah cepat. Ia berbicara dengan suara rendah, penuh penekanan,
berharap tidak ada orang lain yang mendengar. Kamu tidak lihat aku sedang bertugas? Ini tempat kerja, bukan pasar. Bima tidak mendengar nada menghina dalam suara Ratna. Ia terlalu fokus pada tujuannya, pada janji yang telah ia dekap selama bertahun-tahun. Aku hanya ingin bicara, Ratna. Aku datang untuk menepati janji kita, katanya dengan tulus. Dan kemudian, di hadapan 100 pasang mata yang menatapnya dengan aneh, Bima melakukan hal yang paling nekat. Ia berlutut dengan satu kaki di atas aspal yang panas itu. Ia tidak peduli celananya akan semakin kotor. Ia tidak peduli lututnya terasa seperti terbakar. Dengan tangan yang gemetar, ia membuka kotak bludru itu. Cincin perak sederhana dengan sebuah batu kecil di tengahnya berkilau malu-malu di bawah terik matahari. Dulu, di tepi sungai, kita berjanji akan selalu bersama. Aku sudah bekerja keras, Ratna. Aku mungkin belum kaya, tapi aku berjanji akan membahagiakanmu. Maukah kamu menikah denganku? Hening. Keheningan yang aneh selama beberapa detik. Lalu, terdengar suara tawa. Awalnya hanya sebuah kekahan kecil dari seorang polisi di barisan belakang. Lalu tawa itu menular, seperti api yang menjalar di rumput kering. Dalam sekejap, seluruh lapangan itu dipenuhi oleh gelak tawa yang riuh dan merendahkan. Hahaha, lihat kuli bangunan itu, nekat sekali melamar Polwan. Cincinnya beli di mana itu? Di pasar Loak ya? Tidak sadar diri. Mimpi pun jangan ketinggian. Setiap kata, setiap gelak tawa, adalah belati yang menusuk langsung ke jantung Bima. Dunianya runtuh seketika. Ia mendongak, menatap Ratna, mencari sedikit saja pembelaan. Matanya yang berkaca-kaca memohon, mencari sisa-sisa Ratna kecil yang dulu selalu melindunginya dari ejekan teman-teman mereka. Tapi yang ia temukan adalah badai. Berdiri, bentak Ratna. Suaranya menggelegar, lebih keras dari suara komandan upacara, memotong semua tawa yang ada. Lapangan itu kembali hening. Kamu pikir kamu siapa? Lihat dirimu. Telunjuknya menuding Bima dari atas ke bawah dengan tatapan jijik. Dan lihat aku. Dunia kita sudah berbeda. Janji masa kecil itu omong kosong. Sekarang pergi dari sini. Dan jangan pernah tunjukkan wajahmu di hadapanku lagi. Kamu hanya membuatku malu. Bima terpaku. Rasanya seperti disambar petir di siang bolong. Perlahan, dengan lutut yang terasa lemah seperti jeli, ia bangkit berdiri. Tangannya menutup kembali kotak cincin itu dengan gerakan mekanis. Dunianya menjadi senyap. Ia tidak lagi mendengar bisik-bisik atau sisa tawa. Yang ia rasakan hanyalah kehampaan yang luar biasa. Tanpa sepatah kata pun, ia berbalik. Dengan punggung yang terasa patah, ia berjalan gontai meninggalkan tempat itu. Meninggalkan mimpinya yang hancur berkeping-keping di atas aspal panas markas Komando Polres Cirebon Kota. Langkah kaki Bima tidak tentu arah. Ia hanya berjalan, dan terus berjalan, menjauhi gedung-gedung tinggi dan jalanan ramai kota Cirebon. Pikirannya kosong, benaknya putih seperti kapas, terlalu terkejut untuk merasakan sakit. Suara klakson mobil, deru motor, dan teriakan para pedagang kaki lima di sepanjang jalan Siliwangi seakan tidak terdengar olehnya. Ia berjalan seperti raga tanpa jiwa. Kakinya yang membawanya secara naluriah menyusuri jalan kecil yang mengarah ke pinggiran kota, ke tempat di mana udara tidak terlalu sesak dan gedung-gedung digantikan oleh pepohonan. Di sebuah jembatan kecil, ia berhenti. Di bawahnya, sebuah kali atau sungai kecil mengalirkan air berwarna coklat. Pemandangan air yang bergerak itu, tiba-tiba seperti kunci yang membuka sebuah pintu yang telah lama tertutup rapat di dalam benaknya. Seketika, hiruk-pikuk kota lenyap, dan ia terlempar jauh ke masa lalu. 20 tahun yang lalu, langit di atas desa Mundu selalu tampak lebih biru, dan sawah-sawahnya selalu tampak lebih hijau. Di sanalah dunia Bima dan Ratna. Dunia mereka adalah pematang sawah yang licin tempat mereka berlomba lari, lumpur yang menjadi arena perang-perangan, dan sebuah pohon mangga besar yang menjadi istana mereka. Bima, seorang anak laki-laki pendiam dengan kulit legam, akan dengan gesit memanjat pohon itu, sementara Ratna,
gadis kecil yang cerewet dengan 2 kuncir kuda yang selalu bergoyang-goyang, akan menunggunya di bawah dengan cemas sekaligus penuh harap. Bima akan menjatuhkan buah mangga yang paling ranum, dan mereka akan memakannya bersama di atas sebuah gubuk tua, sambil mengayun-ayunkan kaki mereka yang kotor oleh tanah. Seringkali, mereka hanya punya uang receh untuk membeli sebungkus gula-gula jahe, yang akan mereka bagi 2 sama rata. Rasa manis dan pedasnya permen itu adalah rasa kemewahan bagi mereka. Ratna adalah pemimpinnya. Ia yang punya ide. Ia yang punya mimpi. Bima, lihat, katanya suatu sore, menunjuk ke arah jalan raya di kejauhan di mana sebuah mobil patroli polisi baru saja lewat dengan sirinenya. Nanti kalau sudah besar, aku mau jadi seperti itu. Pakai seragam, menangkap orang jahat, dan membuat semua orang aman. Matanya berbinar-binar penuh kekaguman. Bima, yang sedang asyik membuat perahu dari daun pisang, hanya tersenyum. Kalau kamu jadi polisi, kamu akan sering pergi jauh. Tidak apa-apa, sahut Ratna cepat. Nanti aku akan punya rumah yang bagus dan aman. Kalau aku pulang, aku bisa istirahat. Disinilah peran Bima selalu muncul. Ia adalah sang pelaksana, sang penjaga mimpi Ratna. Kalau begitu, katanya pelan, aku yang akan membangun rumah itu untukmu. Rumah yang kuat, dengan tembok yang tebal, supaya tidak ada orang jahat yang bisa masuk. Sore itu, di tepi sebuah anak sungai Cimanuk yang airnya masih jernih, mereka duduk di atas batu besar langganan mereka. Dengan disaksikan oleh capung-capung yang berterbangan dan suara gemericik air, mereka membuat sebuah perjanjian suci. Janji ya, Bima? Kamu bangunkan rumah untukku? Tanya Ratna, mengacungkan jari kelingkingnya yang mungil. Bima menyambut kelingking itu dengan kelingkingnya yang lebih besar dan kasar. Janji. Jawabnya mantap. Dan kita akan selalu bersama-sama, selamanya. Selamanya. Seru Ratna dengan senyum yang paling manis. Janji itu, janji sekecil jari kelingking, terasa lebih kuat dari baja di hati Bima. Namun, takdir punya rencana lain. Langit biru di atas mereka perlahan mulai berubah. Ayah Ratna, seorang guru sekolah dasar, mendapat promosi dan harus pindah tugas ke kota. Bagi keluarga Ratna, itu adalah sebuah kesempatan emas untuk masa depan anak-anaknya. Bagi Bima, itu adalah retakan pertama pada janjinya. Beberapa bulan setelah Ratna pindah, giliran langit di rumah Bima yang runtuh. Ayahnya, seorang kuli bangunan yang menjadi tulang punggung keluarga, jatuh dari sebuah proyek. Kakinya patah parah dan tidak bisa lagi bekerja. Bima, yang saat itu baru saja masuk sekolah teknik menengah jurusan bangunan, dihadapkan pada sebuah pilihan yang mustahil bagi anak seusianya. Melanjutkan sekolah, atau memastikan ada nasi di piring untuk ibu dan adik-adiknya. Dengan hati yang berat, Bima memilih yang kedua. Ia gantungkan tas sekolahnya untuk selamanya. Ia ambil alih cangkul dan skop milik ayahnya. Tangannya yang biasa memegang penggaris dan pensil, kini harus terbiasa mengaduk semen dan mengangkat batako. Malam-malam pertamanya dihabiskan dengan merendam tangan yang melepuh di air garam, sambil menahan tangis agar tidak terdengar oleh ibunya. Ia korbankan mimpinya sendiri untuk menjadi seorang arsitek atau setidaknya seorang mandor terampil, demi menyambung hidup keluarganya. Komunikasi mereka dengan Ratna perlahan memudar. Awalnya masih ada surat, lalu pesan singkat lewat telepon genggam model lama. Tapi dunia mereka semakin jauh. Ratna bercerita tentang pelajaran, tentang latihan fisik, tentang persiapan masuk akademi. Bima hanya bisa bercerita tentang jenis pasir yang bagus, atau tentang berapa sak semen yang ia angkat hari itu. Kesenjangan itu terasa nyata, dan perlahan, panggilan telepon menjadi semakin jarang, hingga akhirnya berhenti sama sekali. Lamunan Bima pecah oleh suara klakson keras dari sebuah truk yang lewat di belakangnya. Ia tersentak, kembali ke masa kini. Ia masih berdiri di jembatan itu. Di bawahnya, air sungai yang keruh terus mengalir. Sama seperti waktu yang telah mengalir dan membawa serta semua kenangan manis itu, meninggalkannya dengan endapan rasa sakit yang pekat. Janji masa kecil yang terasa begitu suci, kini terasa seperti sebuah lelucon pahit. Ia menatap tangannya yang kapalan,
Tangan yang sama yang dulu menyambut kelingking Ratna. Tangan ini telah bekerja keras untuk menepati janji itu. Namun dunia rupanya menuntut lebih dari sekadar kerja keras dan ketulusan. Bima terus berdiri mematung di atas jembatan kecil itu. Di bawahnya, air sungai yang keruh mengalir lambat, membawa serta sampah-sampah plastik dan daun-daun kering. Air itu sama keruhnya dengan perasaannya saat ini. Gema tawa dari satu batalion polisi itu terus berputar-putar di kepalanya. Seperti kaset rusak yang tidak mau berhenti. Setiap ejekan, setiap tatapan merendahkan, dan yang paling menyakitkan dari semuanya, setiap kata yang keluar dari mulut Ratna, terasa seperti sayatan pisau tumpul yang merobek-robek harga dirinya hingga tak bersisa. Ia merasa kecil. Ia merasa tidak berharga. Ia merasa seperti debu jalanan yang menempel di sepatunya. Pantas untuk diinjak dan dilupakan. Ia benar-benar berada di titik terendah dalam hidupnya. Dengan tangan yang masih gemetar karena syok, ia kembali merogoh saku celananya. Kotak beludru biru itu kini terasa begitu berat, seolah berisi semua kegagalan di dunia. Ia membukanya sekali lagi. Cincin perak sederhana itu kini terlihat begitu menyedihkan di matanya. Ia membelinya dengan menyisihkan sedikit demi sedikit upahnya selama berbulan-bulan. Menahan diri untuk tidak membeli rokok atau kopi di warung, hanya demi benda kecil ini. Dulu, saat membelinya di sebuah toko perak kecil di Pasar Kanoman, ia membayangkan senyum bahagia Ratna saat melihatnya. Kini, yang ia lihat hanyalah cemoohan. Benda ini bukan lagi simbol cinta, melainkan monumen kebodohannya. Perlahan, ia mengangkat tangannya ke atas pagar jembatan. Jari-jarinya yang kasar dengan susah payah menjepit cincin kecil itu. Air sungai yang keruh di bawah sana seakan memanggil-manggil, menawarkan kelegaan. Buang saja, bisik sebuah suara putus asa di dalam hatinya. Buang cincin ini, dan buang semua rasa sakit bersamanya. Lupakan janji itu, lupakan Ratna, lupakan semuanya. Biarkan semuanya hanyut dan tenggelam ke dasar yang paling gelap. Tangannya semakin maju, melewati pagar pembatas. Tinggal sedikit lagi, tinggal melepaskan jepitan jarinya, maka semua beban ini akan berakhir. Namun, saat ia menatap permukaan air yang beriak, ia melihat sebuah pantulan. Wajahnya sendiri. Wajah seorang pria yang kotor, lelah, dan kalah. Tapi di antara semua kekalahan itu, ia melihat sepasang mata. Mata itu adalah mata ayahnya. Seketika, sebuah kenangan melintas di benaknya, sejelas siang hari. Kenangan beberapa tahun silam, tidak lama setelah ayahnya mengalami kecelakaan. Malam itu, Bima baru pulang dari proyek pertamanya. Seluruh badannya pegal, dan kedua telapak tangannya melepuh dan perih bukan main. Ia sedang duduk di depan bambu, merendam tangannya di dalam baskom berisi air garam hangat, sambil meringis menahan sakit. Ayahnya, yang duduk di kursi roda sederhananya, menghampirinya. "Tanganmu sakit, Le?" tanya ayahnya lembut. Suaranya serak, tapi penuh dengan kehangatan. Bima hanya mengangguk, terlalu malu untuk menatap wajah ayahnya. Ia malu karena tidak sekuat beliau. Ayahnya meraih salah satu tangan Bima, mengangkatnya dari air. Beliau mengamati telapak tangan Bima yang memerah dan lecet. "Jangan pernah malu dengan tangan kapalan seperti ini," kata ayahnya. Suaranya terdengar begitu bijaksana. Kehormatan seorang pria itu tidak diukur dari seragam yang dia pakai, atau dari seberapa bersih tangannya. Kehormatan itu datang dari tanggung jawab. Selama tangan ini masih bekerja untuk membeli beras, selama tangan ini masih bisa menyuapi ibu dan adik-adikmu, tangan ini jauh lebih mulia dari tangan seorang raja sekalipun. Ingat itu baik-baik, Bima. Itu modalmu hidup. Kenangan itu seperti sambaran petir yang menyadarkan Bima dari kelumpuhannya. Ia menarik tangannya kembali dari atas pagar jembatan. Ia menatap telapak tangannya sendiri. Ini bukan tangan seorang pecundang. Ini adalah tangan yang telah membiayai pengobatan ayahnya hingga beliau menghembuskan napas terakhir. Ini adalah tangan yang telah menyekolahkan adiknya hingga lulus sekolah menengah atas. Ini adalah tangan yang memastikan tungku di dapur ibunya tidak pernah padam. Setiap kulit yang menebal, setiap kapalan, adalah sebuah medali kehormatan atas pengorbanannya.
Bagaimana mungkin ia membiarkan tangan semulia ini dihina? Bagaimana mungkin ia membiarkan pengorbanannya diinjak-injak begitu saja? Rasa sakit di hatinya perlahan berubah. Seperti bara api yang disiram minyak tanah. Rasa sakit itu berkobar menjadi amarah. Bukan amarah buta yang merusak, melainkan amarah dingin yang membakar jiwa dan memberinya kekuatan. Putus asa telah mati, digantikan oleh sebuah tekad yang sekeras baja. Dengan sebuah gerakan mantap, ia menutup kotak cincin itu. Bunyi, klik. Dari kotak itu terdengar begitu tegas dan final. Ia tidak akan membuangnya. Benda ini akan ia simpan, sebagai pengingat abadi akan rasa sakit dan penghinaan yang ia terima hari ini. Ia berdiri tegak. Ia menarik napas dalam-dalam, mengisi paru-parunya dengan udara Cirebon yang panas dan lembab. Untuk pertama kalinya sejak meninggalkan markas komando, ia bisa berpikir jernih. Dunia kita sudah berbeda. Gumamnya pada diri sendiri, mengulangi kata-kata Ratna. Tapi kini, nada suaranya berbeda. Bukan lagi nada seorang korban, melainkan nada seseorang yang menerima sebuah tantangan. Kamu benar, Ratna. Kamu benar sekali. Sebuah senyum tipis, nyaris tak terlihat, tersungging di bibirnya. Senyum yang dingin dan penuh perhitungan. Kalau begitu, lanjutnya, suaranya kini terdengar rendah dan mantap. Aku akan membangun duniaku sendiri. Sebuah dunia di mana kehormatan tidak diukur dari pangkat atau seragam. Sebuah dunia di mana nilai seorang manusia dilihat dari kerja keras dan karakternya. Aku akan buktikan. Aku akan tunjukkan padamu, pada mereka semua, dunia seperti apa yang bisa kubangun dengan tangan yang kalian hina ini. Ia berhenti sejenak, menatap ke arah kota yang ramai. Ini bukan lagi tentangmu, Ratna. Ini tentang harga diriku. Demi nama Allah, aku bersumpah. Sumpah itu menggema di dalam hatinya. Bima berbalik, memunggungi sungai keruh itu untuk selamanya. Punggungnya tidak lagi bungkuk menahan beban. Bahunya tegap. Langkahnya tidak lagi gontai dan tanpa arah. Setiap langkahnya kini mantap, tegas, dan memiliki tujuan. Ia berjalan kembali ke jantung kota, kembali ke dunia yang baru saja menolaknya. Kuli bangunan yang patah hati itu telah mati di atas jembatan tadi. Yang berjalan sekarang adalah seorang pria yang baru saja menemukan misinya. Seorang pria dengan api di dalam dadanya. Api yang dinyalakan oleh hinaan. Api yang menyala di dada Bima tidak padam oleh hembusan angin malam. Api itu justru semakin berkobar keesokan harinya, saat ia kembali ke proyek bangunan tempatnya bekerja. Tidak ada yang berbeda pada dirinya dari luar. Ia masih memakai kemeja lusuh yang sama, celana yang sama, dan sepatu bot yang sama. Tapi sorot matanya telah berubah. Jika kemarin matanya memancarkan kepasrahan seorang pekerja, hari ini matanya menyiratkan fokus seekor elang yang sedang mengincar mangsanya. Teman-temannya sesama kuli merasakan perubahan itu. Bima menjadi lebih pendiam. Ia tidak lagi banyak ikut nimbrung bercanda saat jam istirahat. Ia bekerja dengan ritme yang ganas, seolah sedang dikejar oleh sesuatu. Ayunan cangkulnya lebih mantap, adukan semennya lebih cepat, dan ia selalu menjadi yang pertama datang dan terakhir pulang. Saat yang lain beristirahat sambil merokok, Bima akan berjalan mengamati setiap sudut proyek. Ia memperhatikan bagaimana para tukang listrik memasang kabel, bagaimana tukang ledeng menyambung pipa-pipa, dan yang terpenting, ia selalu berdiri di dekat mandornya, seorang pria parubaya bernama Pak Tarno, saat sang mandor sedang membaca denah bangunan. Awalnya Pak Tarno merasa risih. Namun, ia melihat ada rasa lapar yang berbeda di mata Bima. Ini bukan sekadar rasa ingin tahu. Ini adalah rasa lapar akan ilmu. Suatu sore, Pak Tarno sengaja meninggalkan gulungan denah di atas tumpukan batako. Dari kejauhan, ia melihat Bima dengan ragu-ragu mendekat, membuka gulungan itu, dan mencoba memahaminya dengan dahi berkerut. Garis 2 itu artinya dinding. Yang ada angkanya itu ukuran dalam satuan sentimeter. Suara Pak Tarno mengagetkan Bima. Bima langsung melipat denah itu dengan gugup. Maaf, Pak. Saya tidak bermaksud. Pak Tarno tersenyum tipis. Kalau mau belajar, bilang.
Jangan mencuri-curi pandang seperti itu. Sejak hari itu, Pak Tarno menjadi guru tidak resmi bagi Bima. Di sela-sela waktu istirahat, ia mengajari Bima cara membaca denah, cara menghitung kebutuhan material agar tidak kurang dan tidak lebih, dan cara membedakan kualitas besi atau kayu hanya dengan melihat dan mengetuknya. Bima menyerap semua ilmu itu seperti spons kering menyerap air. Setiap rupiah upahnya, ia sisihkan dengan disiplin ketat. Ia lupakan keinginannya untuk membeli telepon genggam yang lebih bagus. Ia rela makan siang hanya dengan nasi dan sepotong tempe goreng setiap hari. Uang itu ia kumpulkan dalam sebuah kaleng biskuit bekas yang ia simpan di bawah tempat tidurnya, di samping kotak bludru biru yang menjadi pengingat abadinya. 1 tahun berlalu. Dengan tabungan yang terkumpul dan sedikit pinjaman lunak dari Pak Tarno yang percaya padanya, Bima memberanikan diri. Ia tidak langsung mengambil proyek besar. Ia memulai dari bawah, dari pintu ke pintu di perkampungan padat di daerah Harjamukti. Proyek pertamanya adalah memperbaiki atap bocor di rumah seorang janda tua. Proyek keduanya adalah membuat dapur kecil untuk sebuah keluarga muda. Ia tidak mengambil untung banyak. Baginya, yang terpenting adalah membangun reputasi. Ia bekerja dengan kejujuran yang langka. Jika dalam perjanjian dibutuhkan 10 sak semen, maka 10 sak semen yang akan ia pakai hingga butir terakhir. Pekerjaannya selalu lebih rapi dan selesai lebih cepat dari yang dijanjikan. Musim hujan berganti kemarau. Lebaran datang dan pergi. Memasuki tahun ketiga, nama Bima mulai dikenal dari mulut ke mulut. Kalau mau renovasi, pakai Bima saja. Orangnya jujur, kerjanya beres. Ia mulai bisa merekrut 2 orang teman lamanya untuk membantunya. Ia tidak memposisikan diri sebagai bos, melainkan sebagai rekan kerja. Ia membayar upah mereka tepat waktu, bahkan seringkali mentraktir mereka makan siang di warteg. Ia tahu betul bagaimana rasanya bekerja dengan perut lapar dan upah yang ditahan-tahan. Di tahun itu juga, ia berhasil membeli sebuah mobil pick-up bekas. Catnya sudah banyak terkelupas dan mesinnya sering batuk-batuk. Tapi baginya, mobil itu adalah sebuah istana berjalan. Sebuah simbol bahwa ia sudah naik 1 tingkat. Titik balik yang sesungguhnya datang di tahun keempat. Ia mendapat kepercayaan untuk membangun sebuah rumah toko 2 lantai di dekat sentra batik Trusmi. Ini adalah proyek terbesarnya sejauh ini, dengan nilai yang puluhan kali lipat lebih besar dari pekerjaan sebelumnya. Disinilah ia diuji habis-habisan. Ia berhadapan dengan pemasok bahan bangunan yang licik, yang mencoba mengiriminya pasir dengan campuran tanah, atau besi yang ukurannya lebih kecil dari standar. Berbekal ilmu dari Pak Tarno dan pengalamannya, Bima dengan tegas menolak barang itu, meskipun harus berdebat sengit hingga urat lehernya menegang. Ia juga harus berhadapan dengan preman-preman lokal yang mencoba meminta uang keamanan. Dengan diplomasi yang tenang namun tegas, ia berhasil mengatasi mereka tanpa kekerasan. 5 tahun sejak hari penghinaan itu, Bima berdiri di atas sebidang tanah kosong yang luas di daerah Kesambi. Udara sore itu terasa sejuk. Di hadapannya, terhampar tanah merah yang siap untuk digarap. Ini bukan lagi proyek milik orang lain. Ini adalah proyeknya sendiri. Sebuah kerjasama dengan seorang pemilik tanah untuk membangun sebuah klaster perumahan kecil dengan 20 unit rumah sederhana. Ia bukan lagi Bima si kuli. Ia juga bukan lagi Bima si pemborong kecil. Ia kini adalah seorang pengembang properti, pendiri dari Bima Karya Mandiri. Ia membentangkan sebuah gulungan denah besar di atas kap mobil pick-up-nya yang sudah berganti dengan yang lebih baru. Matahari senja di ufuk barat Cirebon melukis langit dengan warna jingga keemasan, menyinari wajahnya yang kini terlihat jauh lebih matang dan penuh percaya diri. Debu dari tanah merah itu beterbangan di sekelilingnya, tertiup angin. Dulu, ia benci debu ini. Debu yang menjadi simbol kemiskinan dan kehinaannya. Kini, ia menghirupnya dalam-dalam. Debu ini adalah aroma kemenangannya. Ini adalah partikel-partikel dari istananya yang akan segera ia bangun. Bukan untuk Ratna, tapi untuk setiap keluarga yang memimpikan sebuah rumah. Dan untuk seorang anak laki-laki dari masa lalu, yang telah bersumpah untuk mengubah nasibnya dengan kedua tangannya sendiri. 5 tahun adalah waktu yang panjang, sekaligus singkat. Bagi Bima,
5 tahun adalah ribuan hari kerja keras, keringat, dan doa dalam diam. Bagi Ratna, 5 tahun adalah rentetan apel pagi, patroli rutin, dan penugasan yang terasa semakin monoton. Pangkatnya memang sudah naik 1 tingkat menjadi Brigadir Polisi 1, sebuah pencapaian yang ia banggakan. Namun, di balik seragamnya yang gagah, ada kekosongan yang tidak bisa ia jelaskan. Kehidupannya tidak segemerlap yang ia bayangkan. Puncaknya datang saat ayahnya memasuki masa pensiun. Uang pensiun yang tidak seberapa, ditambah sebuah investasi bodong yang menguras habis tabungan mereka, membuat kondisi keuangan keluarganya goyah. Pukulan terakhir datang saat mereka terpaksa harus menjual rumah tempat Ratna dibesarkan untuk menutupi utang-utang. Maka dimulailah hari-hari yang melelahkan dan memalukan itu. Ratna, yang biasanya berjalan dengan dagu terangkat, kini harus menunduk saat menemani ibu dan ayahnya mencari rumah kontrakan atau perumahan murah. Mereka mengunjungi beberapa lokasi di pinggiran Cirebon. Ada yang rumahnya reot dan berbau apek. Ada pula yang harganya masih di luar jangkauan. Setiap kali melihat raut sedih di wajah ibunya dan tatapan kosong ayahnya yang merasa gagal, hati Ratna terasa perih. Seragam dan pangkatnya ternyata tidak mampu melindungi keluarganya dari kerasnya realita kehidupan. Ia merasa tak berdaya. Setelah berminggu-minggu mencari tanpa hasil, seorang rekan polisi ayahnya memberi informasi. Coba cek perumahan Gria Sejahtera di daerah Kesambi. Katanya pengembangnya masih muda, tapi kualitas bangunannya bagus dan harganya masuk akal. Dia buat khusus untuk keluarga baru atau pensiunan seperti kita. Dengan sedikit harapan yang tersisa, mereka pun pergi ke sana. Saat tiba di lokasi, mereka cukup terkejut. Ini bukanlah perumahan murah yang terkesan asal jadi. Jalanannya rapi dipaving, setiap rumah memiliki taman kecil di depannya, dan ada sebuah area bermain anak-anak yang bersih di tengah-tengah kompleks. Terasa sekali tempat ini dibangun dengan hati, bukan sekadar untuk mengejar keuntungan. Mereka masuk ke kantor pemasaran sederhana yang ada di depan gerbang. Seorang staf marketing yang ramah menyambut mereka dan menjelaskan tipe-tipe rumah yang tersedia. Hati Ibu Ratna tampak sedikit cerah. Bagus sekali tempatnya, Mas. Rapi dan asri. Siapa ya pengembangnya? Hebat sekali. Staf itu tersenyum bangga. Pemiliknya masih muda, Bu, tapi semangat dan visinya luar biasa. Namanya Pak Bima. Beliau merintis semuanya ini benar-benar dari nol. Orangnya sangat teliti soal kualitas, tidak mau mengecewakan pembeli. Nama itu, Bima. Hati Ratna sedikit berdesir, tapi ia segera menepisnya. Bima adalah nama yang umum. Tidak mungkin Bima yang itu. Bima yang ia kenal adalah seorang kuli dekil yang ia hina 5 tahun lalu. Mustel. Setelah melihat-lihat, mereka tertarik pada satu unit rumah tipe 36 yang posisinya di pojok. Harganya pun, meskipun pas-pasan, masih bisa mereka usahakan. Kami sepertinya tertarik dengan yang ini, kata ayah Ratna. Oh, pilihan yang bagus, Pak. Kebetulan sekali, Pak Bima sedang ada di lokasi. Biar beliau jelaskan sendiri keunggulan posisi rumahnya. Sebentar ya, saya panggilkan. Staf itu berjalan keluar kantor. Pak Bima, teriaknya ke arah seorang pria yang sedang berbincang dengan beberapa tukang di dekat fondasi bangunan baru. Pria itu berbalik. Ia mengenakan kemeja polo berwarna biru tua yang bersih dan celana kerja bahan katun. Ia menyeka keringat di dahinya dengan sapu tangan, lalu berjalan ke arah kantor pemasaran. Setiap langkahnya memancarkan keyakinan dan wibawa. Dan saat itulah, dunia Ratna berhenti berputar. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Napasnya tercekat di tenggorokan. Pria itu bukan orang asing. Pria itu adalah Bima. Bukan lagi anak laki-laki kurus dengan tatapan memelas. Bukan lagi kuli bangunan dengan baju compang-camping. Pria di hadapannya ini tegap, matang, dengan sorot mata yang tenang dan tajam. Wajahnya lebih bersih, dan bekas-bekas luka kerja keras di tangannya kini menjadi bagian dari pesonanya sebagai seorang pria yang telah berjuang. Bima memasuki kantor pemasaran. Matanya langsung bertemu dengan mata Ratna. Selama sepersekian detik,
Ratna melihat ada kilat di mata Bima. Bukan kilat amarah atau dendam, melainkan kilat pengakuan yang dingin. Ia tahu. Bima tahu siapa mereka. Tapi ekspresi Bima dengan cepat berubah menjadi profesional dan tenang. Ia telah menyiapkan diri untuk momen ini. Ia berjalan mendekat, lalu mengangguk hormat pada ayah dan ibu Ratna terlebih dahulu. Selamat sore, Bapak, Ibu. Saya Bima, pemilik perumahan ini. Mohon maaf jika tempatnya masih berantakan. Ada yang bisa saya bantu? Suaranya berat dan tenang. Ayah dan ibu Ratna, yang tidak menyadari apa-apa, tersenyum. Ah, ini toh, Pak Bima yang hebat itu. Bima hanya tersenyum tipis. Lalu tatapannya beralih ke Ratna, yang masih berdiri mematung seperti tersambar petir. Selamat sore, katanya dengan nada datar. Brigadir 1 Ratna. Penekanan pada pangkatnya itu terasa seperti sebuah tamparan tanpa suara. Ratna tidak bisa berkata apa-apa. Lidahnya keluh. Semua kata-kata kasarnya 5 tahun lalu kini kembali dan mencekiknya. Lihat dirimu, dan lihat aku. Dunia kita sudah berbeda. Kamu hanya membuatku malu. Semua itu kini berbalik menghantamnya dengan kekuatan 100 kali lipat. Ayahnya akhirnya menyadari ketegangan itu dan menatap Bima dan putrinya bergantian. Wajahnya langsung pucat pasi saat ia akhirnya menghubungkan titik-titik itu. Jadi, kamu Bima temannya Ratna dulu? Tanya ayahnya terbata-bata. Bima menatap pria tua itu dengan sorot yang melembut. Itu sudah lama sekali, Pak. Tidak perlu dibahas, katanya dengan sopan. Kemudian, ia kembali menatap Ratna. Tatapannya lurus, tanpa emosi, yang justru membuatnya semakin menakutkan. Saya pernah berjanji akan membangun sebuah rumah untukmu, katanya pelan. Namun setiap kata terdengar jelas di ruangan yang sunyi itu. Alhamdulillah, hari ini Allah memberiku rezeki untuk membangun banyak rumah bagi banyak keluarga. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Dunia kita memang sudah berbeda, kan? Ternyata, kamu benar. Kalimat itu, kalimat yang sama persis dengan yang diucapkan Ratna dulu, kini dikembalikan kepadanya. Bukan dengan amarah, tapi dengan ketenangan seorang pemenang. Ratna merasa kakinya lemas. Ia ingin lari, tapi kakinya seolah terpaku di lantai. Ia ingin menangis, tapi air matanya kering karena rasa malu yang luar biasa. Bima kemudian berbalik ke arah stafnya. Mas, tolong berikan harga terbaik untuk bapak dan ibu ini. Beri diskon khusus. Ia lalu kembali menatap ayah Ratna. Anggap saja ini sebagai tanda terima kasih saya, Pak. Karena putrinya pernah menjadi bagian yang sangat penting dari masa lalu saya. Pengingat yang membuat saya menjadi seperti sekarang ini. Setelah mengucapkan itu, Bima mengangguk sekali lagi. Permisi, saya harus memeriksa pekerjaan yang lain. Ia pun berbalik dan berjalan keluar, meninggalkan keluarga itu dalam keheningan yang memekakan. Ratna menatap punggung Bima yang tegap dan semakin menjauh. Punggung itu tidak lagi terlihat ringkih. Punggung itu adalah punggung seorang raja yang telah membangun kerajaannya sendiri dari debu dan hinaan. Dan saat itu, Ratna sadar, ia tidak hanya kehilangan seorang teman masa kecil. Ia telah kehilangan seorang pria paling berharga yang pernah ia temui. Hanya karena kesombongan dan seragam yang kini terasa begitu tidak berarti. Keheningan di dalam kantor pemasaran itu terasa lebih bising daripada teriakan manapun. Ayah Ratna, seorang pria yang seumur hidupnya menjunjung tinggi harga diri, adalah yang pertama kali memecah kesunyian. Dengan suara yang berat dan serak, ia berkata pada istrinya, "Bu, kita cari di tempat lain saja." Ia tidak sanggup, bahkan untuk sekadar mempertimbangkan menerima kemurahan hati dari pria yang pernah dihinakan oleh putrinya sendiri. Ibu Ratna hanya bisa mengangguk pasrah. Air matanya mulai menggenang. Mereka bertiga berjalan keluar dari kantor itu, melewati gerbang perumahan Gria Sejahtera dalam diam. Masing-masing membawa beban yang tak terucap. Beban kesalahan, penyesalan, dan rasa malu yang begitu mendalam. Di dalam mobil dalam perjalanan pulang, Ratna hanya menatap kosong keluar jendela.
Pikirannya terus memutar ulang kejadian tadi. Yang paling menghancurkannya bukanlah kesuksesan Bima. Bukan rumah-rumah yang berhasil ia bangun, atau tatapan hormat dari para pekerjanya. Yang menghancurkannya adalah ketenangan Bima. Caranya berbicara, caranya mengendalikan situasi, dan yang paling utama, caranya memaafkan tanpa perlu mengucapkan kata maaf. Bima tidak membalas hinaannya dengan hinaan. Ia membalasnya dengan martabat. Dan itu adalah balas dendam yang paling telak dan paling elegan. Ratna menatap pantulan wajahnya di kaca jendela. Ia melihat seragam yang ia kenakan. Dulu, seragam ini adalah sumber kebanggaan tertingginya. Simbol dari mimpi yang berhasil ia raih. Hari ini, seragam itu terasa seperti sebuah kostum hampa yang menyembunyikan karakter yang rapuh. Malam itu, di salah satu rumah contoh yang ia tinggali untuk sementara, Bima duduk sendirian di ruang tamunya yang sederhana. Ia tidak merasa menang. Ia tidak merasakan euforia kemenangan. Yang ia rasakan adalah sebuah kelegaan yang luar biasa. Seolah sebuah beban yang telah ia pikul di pundaknya selama 5 tahun akhirnya terangkat. Ia membuka laci meja kerjanya dan mengeluarkan kotak bludru biru itu untuk terakhir kalinya. Ia menatap cincin perak di dalamnya. Cincin itu tidak lagi memancarkan kenangan pahit. Kini, cincin itu hanyalah sebuah artefak dari masa lalu. Sebuah bukti dari titik terendah yang pernah ia alami, sekaligus titik awal dari perjalanannya. Ia tidak membuangnya. Dengan hati-hati, ia mengambil sebuah kotak kayu kecil, memasukkan cincin itu ke dalamnya, bersama dengan sebuah foto lawas ayahnya yang sudah menguning. Ia menutup kotak kayu itu, dan menyimpannya di bagian paling dalam lemari. Sebuah simbol bahwa bab itu telah resmi ia tutup. Bukan dengan cara melupakan, tapi dengan cara menerima dan mengambil hikmahnya. Beberapa bulan kemudian, di sebuah rumah kontrakan kecil di gang yang sempit, Ratna sedang menyeduh kopi untuk ayahnya. Di dinding ruang tamu mereka yang pengap, tergantung ijazah dari akademi kepolisian miliknya. Dulu, ia selalu menatap ijazah itu dengan bangga. Kini, setiap kali melihatnya, ia hanya merasakan sekelumit penyesalan. Ia telah berhasil meraih dunia yang ia inginkan. Dunia yang penuh dengan pangkat dan kehormatan semu. Tapi dalam prosesnya, ia telah kehilangan dunianya yang paling tulus, dan kehilangan bagian terbaik dari dirinya sendiri. Di tempat lain, di sore yang cerah di perumahan Gria Sejahtera, Bima sedang tertawa lepas. Ia tidak sedang berada di rapat penting atau menandatangani kontrak jutaan rupiah. Ia sedang duduk di rumput taman, dikelilingi oleh anak-anak penghuni perumahan, membagikan es krim gratis untuk merayakan selesainya pembangunan fasilitas umum. Wajahnya penuh dengan kebahagiaan yang tulus. Ia menyapa para bapak dan ibu yang lewat dengan ramah. Mereka menghormatinya bukan karena ia seorang pengembang, tapi karena ia adalah tetangga yang baik hati dan peduli. Ia telah berhasil membangun dunianya sendiri. Bukan dunia yang dipenuhi kemewahan, tapi dunia yang dipenuhi oleh kehangatan, rasa hormat yang tulus, dan kedamaian hati. Ia menatap langit Cirebon yang biru cerah, dan ia tahu, ia telah menemukan kebahagiaannya. Kebahagiaan yang ia bangun sendiri, dengan tangannya yang dulu pernah dihina. Dua anak manusia dari tepi sungai yang sama, kini hidup di dua dunia dengan dua takdir yang berbeda. Yang satu terpenjara dalam penyesalan di balik seragam kebanggaannya. Yang satu lagi, menemukan kebebasan dan kebahagiaan sejati dalam kesederhanaan yang ia ciptakan dari debu dan hinaan. Tamat. Hikmah dari cerita ini adalah, kehormatan sejati seorang manusia tidak pernah terletak pada seragam yang ia kenakan, jabatan yang ia sandang, atau harta yang ia miliki. Kehormatan sejati lahir dari karakter, kerja keras, integritas, dan kemampuan untuk bangkit saat dijatuhkan. Jangan pernah merendahkan siapapun, karena roda kehidupan selalu berputar, dan takdir memiliki caranya sendiri untuk mengajarkan kita tentang kerendahan hati. Kemenangan termanis bukanlah saat kita bisa membalas orang yang menyakiti kita, tapi saat kita bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari mereka, dan memaafkan masa lalu dengan lapang dada. Kisah Bima mengajarkan kita banyak hal. Menurut kalian, pelajaran apa yang paling penting dari cerita ini?
Apakah kalian percaya pada kekuatan karma dan kerja keras? Jika kalian suka dengan cerita ini dan merasa terinspirasi, jangan lupa untuk menekan tombol like, bagikan ke teman-teman kalian, dan tentu saja, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah menyentuh lainnya. Dukungan kalian adalah semangat bagi kami untuk terus berkarya. Terima kasih telah menyimak sampai akhir.